Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Pak Guru akan membuat video pembelajaran untuk anak-anak kelas 3. Tema yang ketujuh, perkembangan teknologi, pada subtema yang ketiga tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada pembelajaran yang ke-1, sebelum mulai pelajaran, mari anak-anak kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak yang mau mengikuti pembelajaran kali ini, kalian siapkan dulu buku siswa tentang perkembangan teknologi, buku tema 7. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 pada halaman 116 sampai dengan halaman 124. Sudah siap anak-anak? Oke, tujuan pembelajaran kali ini dengan membaca teks bacaan tentang sejarah komunikasi, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama setiap paragraf dari bacaan yang tepat. Dengan mengamati poster gambar dekoratif, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Dengan mengamati bagian-bagian dari bangun datar, siswa dapat menjelaskan pengertian keliling bangun secara runtut dan tepat. Nah, kita amati dulu anak-anak. Gambar yang ada di layar, kita amati dulu bersama-sama. Oke, ini ada salah satu teman kalian ya, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan papan tulis, dan ada yang membersihkan lantai. Nah, kegiatan seperti ini biasa kita sebut dengan kerjasama. Ya. Nah, kita lihat, manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa anak-anak? Setiap manusia membutuhkan orang lain dan dipastikan bahwa setiap orang pasti akan berhubungan dengan orang lain untuk berkomunikasi. Nah, dahulu ruang komunikasi antar manusia amat terbatas. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, pada suatu hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Pada saat bermain, Pak Kos datang mengantarkan majalah dan surat. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah di sebuah toko. Siti memesan buku menggunakan ponsel. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa berkunjung ke toko. Siti mengajak Dayu dan Lani membaca majalah tersebut secara bersama-sama. Lani dan Dayu tertarik untuk membaca sejarah komunikasi. Ya, Lani dan Dayu tertarik untuk membaca sejarah komunikasi. Nah, kita membaca, ayo membaca. Nah, sebelum membaca, kita akan mencari ide pokok setiap paragrafnya. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Ya. Jadi, nanti kita akan mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya. Sebuah paragraf akan ditemukan jika kita membacanya dengan teliti anak-anak ya. Tidak asal membaca dengan dipahami apa itu isinya ya. Nah, ide pokok ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Itu anak-anak ya. Kita lanjut anak-anak. Nah, sejarah komunikasi. Nah, ini di sini ada 4 paragraf, ya, 4 paragraf ini. Nah, nanti kalian akan mencari inti dari setiap paragraf ini, ya. Sejarah komunikasi. Paragraf yang pertama. Komunikasi
adalah penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Nah, dari paragraf yang pertama ini kita ambil inti pokok kalimatnya. Nah, intinya apa? Di sini anak sudah saya garis bawahi ya. Komunikasi adalah penyampaian gagasan antar manusia. Kemudian paragraf yang kedua, ada macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Contoh, suku Indian menyampaikan pesan dari jauh dengan asap. Dengan cara mereka melempar ke atas, kemudian yang lainnya bisa membaca bahwa itu adalah pertanda atau pesan yang disampaikan oleh temannya. Di Indonesia pun ada ya, menyampaikan pesan dari jauh dengan kentungan. Tahu anak-anak ya kentungan ya? Ya, zaman dahulu bahkan di setiap desa atau sebuah RT pasti akan ada yang namanya kentungan dengan tanda-tanda khusus ya. Maka mereka bisa mengetahui arti dari sebuah kentungan. Walaupun saat ini kita sudah jarang ditemukan anak-anak ya. Oke, lanjut. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis menggunakan surat itu saat ini. Nah, dari paragraf yang kedua kita ambil inti pokoknya. Nah, ini sudah saya garis bawahi anak-anak. Ada macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Itu anak-anak ya. Inti pada pokok kalimat yang paragraf yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum ditemukan kertas, surat ditulis menggunakan daun lontar anak-anak. Pada saat mesin cetak ditemukan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar dan koran. Itu intinya apa dari paragraf yang ketiga ini? Sebelum ditemukan kertas, surat ditulis menggunakan daun lontar. Itu adalah intinya dari paragraf yang ketiga. Kemudian dikembangkan, pada saat mesin cetak ditemukan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar dan koran. Itu ya intinya pada ini sudah saya garis bawahi lagi anak-anak. Kemudian paragraf yang keempat, setelah surat kabar, media komunikasi mulai berkembang, radio dan televisi, dan saat ini ada jaringan internet anak-anak. Tahu ya internet ya? Iya, bagus. Dengan internet manusia dapat bertukar informasi melalui jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, ini pada paragraf yang keempat itu intinya apa? Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Tahu itu anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membaca. Nah, ini dia. Paragraf yang pertama, intinya ya, inti pokok pada bacaan tentang komunikasi tadi. Yang pertama adalah komunikasi adalah penyampaian gagasan antar manusia. Nah, intinya pada kalimat ini adalah penyampaian gagasan. Ya. Kemudian paragraf yang kedua, ada macam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Ini adalah inti dari paragraf yang kedua. Kemudian ketiga, paragraf yang ketiga, sebelum ditemukan kertas, surat ditulis menggunakan daun lontar. Itu inti pada paragraf yang ketiga. Kemudian yang keempat, mana tadi? Oke, maaf ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Ini dia. Nah, yang keempat, jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, ini sering ya kita saat ini kita bisa menggunakan ya video pembelajaran kali ini juga menggunakan internet. Tadi kan internet sudah dijelaskan ya kan. Jejaring sosial ya bisa menghubungkan ke belahan dunia manapun. Kalau kamu mau mencari keterangan dari negara lain, cukup kamu tuliskan nama suatu negara kemudian kamu cari set gitu ya. Nanti akan ketemu intinya. Oke, lanjut anak-anak. Nah, kita masuk pada muatan SPDP ya. Nah, itu mengamati anak-anak. Iya. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko buku yang pernah Siti pesan. Ternyata Siti ini mendapatkan amplop jawaban, surat jawaban dari toko buku yang pernah dia pesan anak-anak. Nah, ini dia amplopnya anak-anak ya. Amplopnya warnanya coklat anak-anak. Nah, ini adalah didapat dari
toko buku yang pernah Siti pesan. Nah, kartu tersebut sangat cantik, ya. Kartu tersebut sangat cantik. Kartu itu disebut dengan kartu pos anak-anak. Ya, ini di sini ya. Ini disebut dengan kartu pos anak-anak. Yang membuat kartu itu menarik apa sih? Nah, ini dia. Ada unsur garis anak-anak ya. Unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Nah, ini yang membuat amplop tadi itu semakin menarik anak-anak ya. Kita akan membahas tentang amplop anak-anak ya. Oke. Nah, kita mengamati anak-anak. Nah, Siti, Dayu, dan Lani mengamati kartu pos. Oke, lihat gambarnya ya. Nah, ini ada contoh ya. Kartu pos surat izin orang tua yang ditujukan kepada Bapak Ibu guru di tempat. Nah, kita amati anak-anak ya. Ada warna di sini, warnanya macam-macam mana ya. Ada warna putih, merah, biru. Kemudian ada tulisannya ya. Ini yang membuat menarik apa anak-anak? Warna ya anak ya. Nah, kartu pos mempunyai 4 tepi ternyata. 4 tepi itu apa sih? Ini coba ya kita hitung. 1, 2, 3, 4 ya, tepi. Jumlah keempat tepinya disebut keliling kartu pos anak-anak ya. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4. Ini namanya keliling anak-anak ya. Nah, kartu pos itu berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Nah, tadi udah dihitung sisinya sini 1, 2, 3, 4 ya. Keempat sisinya itu disebut dengan keliling. Tahu anak-anak ya? Kita akan mencari keliling. Nah, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Sisinya ada 4, berarti kelilingnya harus 4. Coba 1, 2, 3, 4. Itu ya anak-anak ya. Oke. Ya, Siti, Dayu, dan Lani mengamati gambar. Makanya sudah keluar. Oke. Siti, Dayu, dan Lani mengamati keliling bangun datar. Yang diamati adalah jumlah panjang sisinya. Nah, ini dia. Di sini ada contoh gambar A. Ya. Gambar A ini belum kita hitung ya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada warna hijau, kita mulai hitung anak-anak ya. Ini adalah sisi yang pertama anak-anak. Sisi 1, ini adalah sisi yang kedua, ini adalah sisi yang ketiga, dan ini adalah sisi yang keempat. Berarti persegi panjang ini mempunyai 4 sisi anak-anak ya. Tadi yang disebut dengan apa anak-anak? Keliling ya. Oke, keliling anak-anak ya. Nah, gambar bangun A mempunyai 4 tepi. Jelas ya anak-anak ya. Jumlah keempat tepinya disebut dengan keliling anak-anak. Gambar A berbentuk persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Keempat sisinya disebut dengan keliling. Itu anak-anak ya. Kira-kira paham ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut anak-anak. Nah, nanti kita mengamati lagi. Nah, iya. Nah, tugas kalian anak-anak ya. Kalian nanti siapkan buku untuk mengamati gambar-gambar yang ada di sini anak-anak. Kamu nanti hitung ya. Itu di buku ada, di buku siswa ada halaman 124. Silahkan kalian cek ya. Bisa dicari jumlah sisi ya. Sisinya berapa nanti akan ketemu menjadi sebuah keliling. Itu anak-anak ya. Kira-kira paham anak-anak ya? Oke. Nah, sekian dari Pak Guru anak-anak. Kita bisa disambung lagi ya. Kiranya bermanfaat. Sebarkan. Ya, tapi ya jangan lupa like, comment, subscribe. Oke anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.